Hello Genusian, selamat datang di Genusian Insight. Genusian, hari yang dinanti-nanti akhirnya telah tiba. Setelah sebulan penuh umat muslim berpuasa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Genusian, Hari Raya Idul Fitri bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga simbol kemenangan, kebersamaan, dan saling memaafkan. Nah, di Genusian Insight episode kali ini, mari kita selami sebuah tradisi yang tak hanya melekat dalam budaya Indonesia, tetapi juga dirayakan di berbagai belahan dunia. Apa makna sebenarnya di balik perayaan ini? Bagaimana sejarah dan perkembangannya hingga kini? Mari kita temukan jawabannya bersama. Genusian, Hari Raya Idul Fitri atau masyarakat Indonesia mengenalnya dengan istilah Lebaran, tentu bukan hanya sekedar peristiwa keagamaan, melainkan juga fenomena sosial dan budaya yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat. Dari tradisi mudik, hidangan khas seperti ketupat hingga acara halal bihalal, semua ini memiliki makna yang lebih dalam dibandingkan sekedar rutinitas tahunan. Genusian, untuk memahami bagaimana tradisi Lebaran di Indonesia terbentuk, mari kita lihat kembali sejarah panjang interaksi budaya di Nusantara. Sejak Islam masuk ke Kepulauan Indonesia pada abad ke-13 lalu melalui jalur perdagangan, perayaan Idul Fitri mulai mengakar dan beradaptasi dengan kebiasaan masyarakat setempat. Para wali songo, terutama Sunan Kalijaga, memainkan peran penting dalam mengharmoniskan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal. Salah satu inovasi budaya yang diperkenalkan adalah penggunaan ketupat sebagai simbol kesucian dan pembersihan diri setelah menjalankan ibadah Ramadan. Sementara itu, tradisi mudik diyakini telah ada sejak zaman kerajaan di Nusantara. Pada masa lalu, rakyat yang merantau di berbagai wilayah seringkali kembali ke daerah asalnya setelah panen atau saat ada perayaan besar seperti Idul Fitri. Praktik ini terus berlanjut dan menjadi semakin masif dengan urbanisasi yang terjadi di era modern. Salah satu tradisi unik lainnya di Indonesia adalah halal bihalal, sebuah istilah yang sebenarnya tidak ditemukan dalam ajaran Islam di negara lain. Menariknya, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1950-an sebagai cara untuk meredakan ketegangan politik pasca kemerdekaan. Sejak saat itu, halal bihalal menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, baik di lingkungan keluarga, institusi pendidikan, perusahaan maupun lembaga pemerintahan. Genusian, momentum Lebaran di Indonesia tentu memiliki proses dan tahapan yang unik, baik dari segi persiapan maupun pelaksanaannya. Beberapa aspek yang menarik untuk dikaji adalah: pertama, ketupat dan simbolisme. Ketupat bukan sekedar hidangan Lebaran yang lezat, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Dalam filosofi Jawa, ketupat melambangkan kesucian dan pengampunan. Proses pembuatannya yang melibatkan penganyaman daun kelapa menggambarkan kompleksitas kehidupan di mana setiap manusia memiliki kesalahan yang perlu diperbaiki. Kedua, mudik dan dinamika sosial ekonomi. Tradisi mudik tidak hanya berdampak pada hubungan sosial, tetapi juga berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Setiap tahun, jutaan orang pulang kampung yang berarti perputaran uang dalam jumlah besar terjadi di berbagai sektor, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga konsumsi rumah tangga. Dari perspektif sosiologi, mudik juga menjadi momen penting untuk mempererat hubungan keluarga dan mengenalkan generasi muda pada akar budaya mereka. Ketiga, halal bihalal sebagai sarana rekonsiliasi. Dalam konteks modern, halal bihalal tidak hanya menjadi ajang saling memaafkan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat jaringan sosial dan profesional. Banyak institusi mengadakan acara ini sebagai bentuk rekonsiliasi dan pemulihan hubungan setelah setahun penuh berkutat dengan kesibukan masing-masing. Dari berbagai aspek yang telah kita bahas, kita bisa melihat bahwa Lebaran di Indonesia bukan hanya sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga fenomena budaya yang memiliki makna mendalam dan dampak yang luas. Tradisi seperti ketupat, mudik, dan halal bihalal menjadi bukti bagaimana sebuah perayaan bisa berkembang dan beradaptasi dengan konteks sosial masyarakatnya. Di Nusa Putra University, sebagai kampus internasional dan multikultural, tentu momen Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri dirayakan dengan nuansa kebersamaan dan keberagaman. Mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya dan negara berkumpul dalam suasana penuh kehangatan, menjadikan Lebaran bukan hanya sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga momen untuk mempererat persaudaraan lintas budaya. Tradisi halal bihalal di kampus menjadi ajang silaturahmi yang memperkuat hubungan antar mahasiswa,
dosen, dan staf mencerminkan nilai inklusivitas yang menjadi ciri khas Nusa Putra University. Genusian, semoga di hari yang suci ini kita semua diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam setiap langkah ke depan. Sivitas Akademika Nusa Putra University mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan sampai jumpa di episode Genusian Insight berikutnya.